Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih, baik yang di ruang Zoom ataupun nanti yang mengikuti dari YouTube. Bersyukur buat cinta kasih Tuhan yang meneguhkan kita masih untuk saling menyapa, saling meneguhkan lewat persekutuan kita pada hari ini. Kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Aku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganku, jangan lepaskan harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan, mohon pertolongan Tuhan agar persekutuan doa kita pada pagi hari ini Tuhan berkenan hadir sehingga kita boleh belajar memahami kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Maha besar Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih. Kami bukanlah apa dan siapa-siapa jika Engkau tidak hadir, memampukan kami, membangunkan kami. Kami bersyukur Bapa jika pada pagi hari Engkau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Engkau berikan kami kekuatan untuk menyapa saudara-saudara kami yang dekat dengan kami. Kami yakin dan percaya Bapak, bahwa ini semua adalah karya Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Kami mohon ampun Bapak agar kami berlayak untuk menerima segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini kami juga teringat saudara-saudara kami yang belum sempat bergabung dengan kami Bapak. Jika ada berhalangan karena banyak keperluan atau mungkin karena kelemahan tubuh Tuhan,
Kiranya Bapa berkenan melawat mereka satu persatu dengan segala pergumulan yang hadir dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Bapa yang penuh kasih, kami mohon penyertaan-Mu pada pagi hari ini, mendengarkan firman-Mu, belajar memahami apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam keseharian kami melalui Ibu Pendeta Abanita Kaban. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa kehadiran kami di dalam persekutuan doa ini menguatkan kami saling menguatkan sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini di dalam dinamika kehidupan yang hadir dalam kehidupan kami boleh melaluinya hanya bersama dengan Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, kami mohon Engkau selalu hadir dalam setiap keseharian kami, mengajarkan kepada kami untuk mengucap syukur atas segala hal yang Bapa berikan kepada kami. Kami mohon ampun Bapa jika permohonan kami ini banyak terselip dosa. Kami haturkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Ya, terima kasih Ibu terkasih kami, Bu Soni, untuk doa pembukanya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada kesalahan teknis. Kita akan langsung membuka pembacaan Alkitab kita dari Ayub pasal 41. Ayub pasal 41. Ya ini Pak Sis sepertinya belum connect audionya Pak Sis. Mungkin boleh minta tolong Bu Susi membalaskan Bu. Oke. Ayub pasal 41. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-25. Kita akan bagi-bagi berkat ya Bapak Ibu ya. Ayub pasal 41 ayat yang pertama sampai 25. Dengan penuh kasih boleh Pak Pri ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Lalu Bu Puji ayatnya yang ke-6 sampai 10. 11 sampai 15 Bu Ratna, 16 sampai 20 Bu Suryani, 21 sampai 25 Bu Susi. Pak Pri, Bu Puji, Bu Ratna, Bu Suryani, lalu Bu Susi. Monggo Bapak terkasih kami Pak Pri. Ya. Baik. Pembacaan Alkitab dari Ayub pasal 41. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang tampan. Siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya, baju sirahnya yang berlapis dua? Siapakah dapat menembusnya? Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, terlekat rapat seperti meterai. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain, sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu melekat pada yang lain, bertautan tak tercerah. Bersinnya menyinarkan cahaya, bersinnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Di dalam tengkuknya ada kekuatan, ketakutan, berlompatan di hadapannya.
Daging gelambirnya berlekatan melekat padanya, tidak tergerak. Hatinya keras seperti batu kilangan bawah. Bu Suryani belum di-unmute, Bu. Oke. Berapa? Tadi ayat berapa kok aku ke apa ke Ibu Ayub 41, Bu Susi ayat 21 sampai 25. Ini Bu Suryani sekarang 16 sampai 20. Bisa meng-unmute Bu Suryani? Ada Mbak enggak atau cucu tercinta yang bisa bantu? Oh, tidak bisa itu sepertinya Bu Nggak Suryani. bisa. Ya udah, berarti ini ada yang nambah, kita Bu Sahni boleh bantu ayat 16 sampai 20. Ayub pasal 41, 16 sampai 20. Nggak apa-apa ya Bu Suryani ya. Kita dengarkan sama-sama. Bila ia bangkit, maka semuanya yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan, demikian juga dengan tombak, seligi, atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Anak panah tidak dapat menghalau dia, batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami. Gada dianggapnya jerami dan ia menertawakan desingan lembing. Pada bagian bawahnya ada tembikar yang runcing, ia membujur di atas lumpur seperti pengeratan pengirik. Ayub 41 ayat 21 sampai 25 ya? Iya. Masalahnya kok bacanya kok beda. Ini benar nggak? Pada bagian bawahnya. Ya, betul. Betul ya? Dua-dua sekarang. Ya, pada bagian bawahnya ada, tembikar. Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk. Laut dijadikannya tempat memasak campuran rempah-rempah. Ia meninggalkan jejak yang bercahaya, sehingga samudera raya disangka orang rambut putih. Tidak ada taranya di atas bumi. Itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membacakan untuk kita semua. Berbahagialah ada setiap kita yang mau membaca, merenungkan firman-Nya dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, seperti kata Bu Puji tadi ya, di awal susah gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari pasal sebelumnya, ini merupakan bagian di mana Tuhan sedang menantang Ayub begitu ya. Tuhan sedang menunjukkan kepada Ayub bahwa kaitannya dengan pembacaan kita yang sebelumnya, di mana Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya, dan Tuhan saat ini sedang menunjukkan juga kepada Ayub bagaimana Allah yang lebih berkuasa daripada apa yang dia bayangkan begitu ya. Karena pada akhirnya kalau kita lihat pembacaan kita di Ayub 41 ini, sebenarnya Tuhan ingin sedang memberitahu bahwa sehebat-hebatnya manusia di muka bumi ini, setinggi-tingginya seseorang di muka bumi ini, tetaplah ada yang paling berkuasa. Sehingga ketika dikatakan dalam ilustrasi kita dengan panjang lebar dari pembacaan kita tadi, siapakah yang dapat ini, siapakah ini, siapakah ini gitu ya. Itu sebenarnya ingin menunjukkan siapa yang mampu melakukan itu jikalau bukan Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Termasuk Tuhan juga menunjukkan bahwa di bawah kolong langit pun semuanya, tidak hanya sekedar yang paling tinggi gitu ya, semua yang ada di muka bumi ini sampai yang terendah sekalipun itu dalam kuasa Tuhan gitu. Nah, Bapak Ibu terkasih, sebenarnya dari pembacaan ini Ayub 41 ini
ingin meneguhkan Ayub, bahkan meneguhkan kita semua, betapa hebatnya pun kita, berusaha sekuat apapun kita untuk hidup benar, hidup saleh, paling tahu tentang Tuhan, begitu ya, paling mengerti tentang apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, melakukannya gitu ya, kita tetap tidak mampu untuk menguasai hal-hal yang ada di sekitar kita, seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Karena pada umumnya ketika manusia sudah tidak usah jauh-jauh, baik pendeta maupun setiap kita yang senang dengan pembelajaran teologi tentang iman begitu ya, atau setiap kita yang merasa walaupun kita bukan teologi tetapi senang membaca buku-buku tentang Tuhan, tentang penghayatan iman gitu ya, sering jatuhnya pada kesombongan rohani. Betul ya Bapak Ibu terkasih ya, kesombongan rohani yang merasa aku udah paling tahu nih tentang Tuhan, aku udah paling tahu tentang apa yang harus kulakukan atas hidup ini begitu ya. Sehingga dalam hal apapun yang kita lakukan di sekitar kita dan melihat orang di sekitar kita, kita merasa kita yang sudah yang paling benar, kita yang sudah paling suci, kita yang sudah paling harusnya begini, orang lain pun seperti ini, sehingga tidak lagi memandang bahwa di balik kita yang luar biasa tahu ini, ada yang paling berkuasa yaitu Tuhan, yang dia lebih berdaulat untuk melakukan ini, itu, termasuk tadi yang di sini, siapakah yang dapat menyingkapkan pakaian luarnya, siapakah yang dapat membuka pintu moncongnya, yang ini lebih ke apakah kalau kita sudah tahu Tuhan, kita mampu berhadapan dengan Tuhan dan marah kepadanya dan meminta Tuhan untuk dengan segala apa yang ada pada kita. Sesederhana, misalnya kadang-kadang kita, Bapak Ibu terkasih, nanti boleh kita lanjutkan di sharing ya. Terkadang kita, Tuhan kalau Tuhan buat ini, aku akan begini gitu ya. Tuhan kalau Tuhan buat tanda ini berarti aku akan begini. Yang kadang-kadang secara tidak langsung Bapak Ibu kita sebenarnya yang sedang mengatur Tuhan, bukan kita yang sedang Tuhan maunya sebenarnya apa gitu ya, sehingga aku akan melakukan ini gitu ya. Itu terkadang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia yang seolah-olah kita yang bisa mengatur Tuhan untuk kalau Tuhan buat begini aku akan begini, kalau Tuhan begini aku akan begini. Nah, Bapak Ibu terkasih, hari ini kita diingatkan dari pembacaan firman kita ayat 41 bahwa sehebat apapun kita tidak bisa memungkiri bahwa Allah ialah yang berdaulat dan berkuasa atas seluruh hal yang ada di muka bumi ini, di bawah langit. Kalau ada kata di ayat kita tadi, seluruh yang ada di kolong langit ini semua dalam kuasa Tuhan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, inilah yang menjadi peneguh kita pada hari ini, ketika kita punya pemikiran-pemikiran yang kita pikir itu pemikiran Allah, bisa jadi bukan juga. Sesederhana misalnya ada pergumulan yang tidak selesai-selesai, tapi ternyata kita masih belum tahu apa sih maksud Tuhan, begitu ya. Maka melalui firman Tuhan hari ini kita diteguhkan untuk taat, ikuti saja, karena suatu saat kita akan tahu, oh Tuhan maksudnya seperti ini, oh Tuhan maunya ternyata seperti ini, begitu ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, hari ini kita diteguhkan untuk melihat kemahakuasaan Allah, kehebatan Allah dalam menciptakan kita seluruh umatnya dan memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita di muka bumi ini sebagai terang untuk menuntun kita, untuk membuat kita terus menyadari bahwa siapa kita dan terus taat dan tunduk kepada Allah Sang Pencipta kita. Tuhan menuntun, Tuhan menopang kita agar kita terus melihat bagaimana Tuhan kita terus senantiasa sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala hal yang ada di muka bumi ini. Karena di ayat 25 dikatakan, segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, termasuk makhluk hidup, hewan, tumbuhan, semua Tuhan berkuasa untuk mendatangkan kebaikan buat kita di muka bumi ini. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan
terbagi room. Sebelum kita nanti saling mendoakan, kita akan saling sharing terlebih dahulu, lalu terbagi room. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh sharing di grup kita wilayah ataupun japri ke Mbak Aban. Mungkin ada hal-hal yang Mbak Aban, saya membaca kembali ayat ini, ada pemaknaan ini. Boleh sekali. Karena dari beberapa pengalaman saya mendapatkan feedback dari jemaat yang menarik, sharingnya menarik, pemaknaannya yang menjadi memperkaya kita untuk melihat firman Tuhan dari sisi refleksi kita pribadi lepas pribadi. Tuhan menuntun, Tuhan menolong kita, selamat beraktivitas, dan salam sehat dan salam damai untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.